Bolehkah sholat dengan niat i'adah atau mengulang untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita rasa masih banyak kelalaian? Karena kami pernah mendengar hadis Nabi menyuruh sahabatnya mengulang sholat sebanyak 3 kali dalam satu waktu. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya adalah pertanyaan ada hubungannya dengan majelis yang lalu sepertinya. Pernah suatu ketika Nabi melihat satu orang sholat fardu, Nabi mengatakan, ya fulan, sholli, nyuruh lagi, fa innaka lam tusalli, sholat lagi sebab kau belum sholat. Setelah melakukan sholat, Nabi nyuruh lagi, sholli fa innaka lam tusalli, sholat. Jadi secara zahir disuruh Nabi mengulang sholat fardu sampai 3 kali. Mungkin itu kayaknya. Dia bertanya karena redaksi hadis sahih. Setelah itu baru Nabi mengajarkan. Ternyata banyak. Diajarkan Nabi sholat yang benar. Nah ini para ulama menjelaskan itu karena ternyata yang melakukan sholat itu tidak memenuhi syarat rukunnya sholat. Jadi belum sempurna. Apakah iktidalnya, apakah tumakninahnya atau rukuknya dan seterusnya. Maka oleh Nabi suruh mengulang. Bukan anjuran dari Nabi untuk menyempurnakan sholat fardu dengan mengulang sholat fardu. Nggak ada itu. Adapun sholat fardu yang kita lakukan, jika ada kekurangan karena kurang khusyuk dan sebagainya. Kalau kurang rukun, ya wajib mengulang. Kurang syarat, tidak sah, kita wajib mengulang. Tapi kalau sudah kita meyakini bahasanya terpenuhi syarat dan rukunnya, maka nggak perlu diulang lagi. Kalau hanya mungkin kayaknya ada ngelantur, saya sudah khusyuk dan sebagainya. Kan disabdakan Nabi, kita pelajari adalah dengan sholat-sholat qobliyah, ba'diyah, itu adalah penyempurna. Penyempurna daripada sholat fardu. Jadi sholat fardu itu, makanya qadha sholat yang dilakukan katanya untuk barangkali sholat kita ada yang kurang khusyuk. Enggak. Sholat qadha itu sholat fardu. Sholat fardu harus ada dasarnya. Dasarnya saya meninggalkan sholat. Atau saya menduga sholat saya tidak sah karena ada perbedaan ulama tentang keabsahan sholat tersebut. Tapi nggak ada angin, nggak ada apa, lalu mengulang sholat lagi. Di luar waktu nggak boleh. Kan begitu. Sederhana. Kecuali sholat mu'adah, mengulang sholat, mengulang sholat di dalam waktu. Dengan berjamaah, nama sholat mu'adah. Anda sholat sendiri, setelah assalamualaikum, ada jamaah, Anda bisa mengulang sholat. Anda sholat berjamaah, ketemu jamaah lagi, yang berbeda, bukan jamaah yang sama. Anda mengulang sholat, namanya sholat mu'adah. Anda sudah sholat jamaah, ngelihat teman Anda sholat sendirian, Anda kasihan temani dia, namanya sholat mu'adah. Itu sendiri, beda. Tapi mengkodok sholat, ini loh. Nah, ini masalah ilmu. Mengkodok sholat, itu hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat dengan benar, dan dia sudah wajib sholat, bukan di saat sebelum balik, setelah balik, dia meninggalkan sholat. Atau dia menduga, sholat itu adalah tidak sah menurut sebagian a'immah. Keluar dari madhab, keluar dari khilaf agar dia selamat. Nah, seperti itu. Kalau hanya masalah ketidakkhusyuk dan sebagainya, wah ini bahaya bisa sampai 10 kali. Wong dia memang suka ngelantur. Allahu Akbar, ingat fulus. Allahu Akbar, ingat istri di rumah. Allahu Akbar, ingat. Berarti sholatnya gara-gara nggak khusyuk ulang lagi, gara nggak khusyuk ulang lagi, nggak ada itu semuanya. Kalau kita tidak khusyuk dalam sholat kita, penuhi dengan ba'diyah qabliyah. Dengan sholat-sholat sunnah itu adalah jabr. Untuk menambal kekurangan dalam sholat, tapi bukan mengkodok. Ya, makanya masalah mengkodok, ada mungkin mengkodok. Makanya kenapa tidak ada kodok di sini? Karena seperti itu. Ada dasar-dasarnya seperti itu. Jadi mengkodok sholat itu, karena fardu, harus ada dasarnya. Anda tiba-tiba sholat fardu, nggak boleh. Lu ngapain sholat fardu? Ya itu yang disebutkan pembahasan tadi, yang tidak diperkenankan tadi. Enggak apa-apa tuh sholat fardu. Saya bikin sholat duhur, Allahu Akbar. Mengkodok sholat, tiba berdiri. Buya mohon maaf, saya mau sholat duhur. Kodok apa? Ente punya utang? Enggak. Terus ngapain sholat? Ini masalah ilmiah ya akhwan. Wahai para perindu ridha Allah. Ini adalah masalah-masalah ilmiah sederhana. Cara memahaminya juga gampang. Baik. Jadi Nabi menyuruh mengulang itu pertama masih dalam satu waktu. Itu permasalahannya adalah karena kurang memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau itu dipakai, wah berat sekali bagi kita. Kapan sholat nggak khusyuk, ngulang lagi. Mungkin satu sholat bisa sampai 5 kali. Akhirnya semua jadi kena was-was. Sementara bicara qadha ini adalah masa lalu, sudah kelewat waktu. Sebab yang namanya sholat qadha adalah sholat yang dilakukan karena sudah keluar dari waktunya. Apakah sehari, 2 hari, atau 1 menit sekalipun sudah selesai waktu sholat, masuk waktu sholat yang baru lagi, maka sholat yang pertama namanya qadha, seperti itu. Ini seperti ini. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan, petunjuk, ilmu yang manfaat.
Tapi kalau Anda menemukan orang yang melakukan kodok-kodok dan sebagainya, ya kita mungkin ada alasan, mungkin dia masa mudanya, mungkin ada sholat yang mungkin waktu masa muda dia ya waktu sekolah SMA itu, aduh zuhur saya mesti hilang, asar saya nggak karu-karuan, nggak ngerti ternyata baju kotor tidak najis hanya kena siraman es krim lalu nggak bisa sholat. Ya mungkin wallah alam. Kita juga tidak boleh suudzon kepada siapapun. Cuman di majelis ini majelis ilmu. Itu yang harus kami sampaikan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.